warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Mustafa ini dari kelas 12 TK R3 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tune up 30.000 km. Kita akan periksa semua tali kipas. Caranya dengan cek ini tali kipas, kita tekan-tekan. Nih, kita tekan-tekan. Jika tidak ada celah atau kendor, maka tali kipas aman. Setelah itu kita tap oli ya teman-teman. Kita ganti olinya dengan cara buka baut tap oli berukuran 14 dengan kunci ring 14 atau shock 14. Setelah kita tap olinya, lalu kita filter olinya ya teman-teman. Berada di sini menggunakan kunci filter 65 mm. Kita ganti dengan yang baru. Setelah kita tap olinya, kita masukkan oli yang baru. Kita buka tutup oli, lalu kita masukkan oli yang baru. Dan jika sudah, kita tutup kembali. Lalu kita periksa olinya menggunakan stick oli. Ini jika sudah menyentuh garis yang di atas, maka oli sudah pas dengan standarnya. Kita masukkan kembali sticknya. Kita melakukan pengecekan di busi. Kita selanjutnya mengecek air coolant di reservoir tank terlebih dahulu. Jika full di garis full, maka air coolant aman. Setelah melakukan pengecekan di reservoir tank, kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran di radiator. Pertama, kita copot tutup radiator, kita taruh di tempat yang aman. Siapkan pompa untuk mengecek kebocoran radiator. Caranya kita bukan, kita pasang, lalu kita tekan semuanya. Jika jarum berada di 1,0 kg per cm, maka radiator tidak mengalami kebocoran. Kita lepas. Kita pasang kembali seluruh radiator. Setelah kita melakukan penggantian oli, kita selanjutnya akan mengecek filter udara. Caranya kita buka di sini penguncian box filter, lalu kita buka, terus lalu kita cek. Jika kotor, kita semprot saja. Jika ada kerusakan, maka kita akan ganti yang baru. Kita mengecek filter udara, selanjutnya kita akan mengecek busi. Caranya kita copot soket koil, lalu baut 10 dan kita cabut koilnya, lalu kita periksa busi. Ini ya teman-teman, kita cek celahnya di sini. Ukurannya 0,90 mm. Jika tidak ada celah, maka kondisi busi aman. Kita akan melakukan cek baterai ya teman-teman. Pertama, langkah-langkahnya siapkan avo, lalu geser ke volt. Langkah selanjutnya cek lalu kita tempelkan. Hasilnya segitu ya teman-teman, 12,66, berarti baterai dalam keadaan normal. Kita melakukan pengecekan kepada radiator, kita akan
bukan pengecekan pipa biogas. Kita mengeceknya hanya secara visual ya teman-teman. Kita cek di sini pipanya ada korosi, retak atau berkarat. Jika ada yang bocor maka sebaiknya diganti. Jika aman, visualnya seperti ini, tidak ada retak sama sekali dan tidak berkorosi. Kita akan melakukan pengecekan noise pada mesin. Caranya kita engine on mobil. Kita dengarkan suara mobil. Jika tidak ada noise maka celah tutup aman. Close. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes emisi gas buang. Pertama kita masukkan alat ke gas buang, lalu kita cek menggunakan gas anti dari ini. Kita mundur. Kita cek. Kita cek CO dan HC nya teman-teman ya, dan CO2 nya. Jika aman kita bisa stop. Oke. Kita stop ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan cover pada jok ya teman-teman. Kita pasang ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemasangan cover pada jok. Dan kita juga akan melakukan cover pada jok. Selanjutnya kita akan mengukur free play pada pedal rem. Caranya kita siapkan penggaris, kita ukur, kita tekan sedikit saja. Untuk jarak awal yaitu 135 dan kita ukur. Kita tekan sedikit saja. Kita tekan yaitu 125. Berarti free play-nya yaitu 10 mm untuk rem. Selanjutnya kita akan mengukur free play pada dan kopling. Caranya sama, kita ukur atasnya dulu. Lalu kita tekan sedikit saja segini. Nah, untuk free play-nya itu 2 mili ya teman-teman, hanya 2 mili. Setelah kita mengecek bagian permesinan, selanjutnya kita akan mengecek bagian rem ya teman-teman. Langkah pertama untuk mengecek bagian rem, kita bongkar, kita copot maksudnya baut roda. Setelah kita copot rodanya, setelah itu kita copot tromolnya menggunakan palu ya teman-teman. Kita pukul seperti ini. Kenapa kita pukul seperti ini? Karena sebenarnya one was man keras teman-teman. Kita copot. Nah, di sini kita akan mengecek kampas rem belakang dan seal master rem. Apakah ada kebocoran? Caranya seperti ini.
cek. Setelah itu kita akan mengukur ketebalan kampas rem. Ukur ketebalan kampas rem menggunakan sender kaliper seperti ini. Kita ukur ujung ini. Lalu kita cek di sini, yaitu 240 mm. Dan kita selanjutnya mengecek pada celah tromol. Lalu kita kunci. Lalu celah tromolnya yaitu 240 mm. Untuk tadi itu ketebalan berikutnya 239 mm ya teman-teman. Celahnya itu 1 mm. Setelah kita ukur dan cek, lalu kita pasang kembali tromolnya. Kita gosok kampas remnya. Setelah kita gosok, kita semprot dengan brake cleaner seperti ini. Setelah kita semprot, kita setel dan remnya ya teman-teman. Kita setel sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 4 klik. Yes. Lalu kita pasang kembali rodanya ya teman-teman. Setelah itu kita pasang rodanya. Setelah kita mengecek rem bagian belakang, selanjutnya kita akan mengecek rem bagian depan. Caranya sama seperti tadi ya. Copot. Lu. Nah, kita buka. Kita buka. Ring pasport oke teman-teman. Kita pada out di bawah. Kita lihat kalipernya, kita copot briketnya, lalu kita ukur menggunakan vernier kaliper. Caranya seperti ini. Kita ukur seperti ini, lalu kita kunci. Untuk minimal ketebalan kampas rem yaitu 8 mm dan maksimalnya untuk baru biasanya 12 mm. Setelah kita ukur, kita cek pada piston kaliper hasilnya apakah ada kebocoran. Lalu kita cek pada bagian piringan cakram. Setelah dirasa aman, lalu kita pasang kembali kampasnya. Lalu kita pasang kembali kalipernya. Lalu kita pasang bautnya. Setelah kita pasang kaliper, kita pasang kembali. Kita pasang kembali baut motornya. Nah, kita akan mengukur display pada setir dengan cara kita bayar seperti ini. Untuk replaynya yaitu 10 mm. Selanjutnya kita akan mengecek pada cairan power steering. Posisinya berada di sini, ini tabungnya. Kita akan tetap buka tutup ini on.
power steering, dan kita akan cek seperti ini ya teman-teman. Masih aman, tidak ada masalah. Lalu kita akan cek pada cairan washer. Di sini cairan washer masih banyak. Selanjutnya kita akan cek pada minyak rem. Posisinya berada di sini. Kita buka tutupnya. Minyak rem aman, masih berwarna merah. Masih aman, masih berada di posisi full. Kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada shock breaker, yaitu dengan cara cek kebocoran pada shock breaker. Kita cek apakah ada kebocoran, dan springnya kita cek apakah ada yang retak atau tidak pas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada selang rem. Ini selang remnya, kita cek apakah ada kebocoran pada selang rem. Ini ya teman-teman, kita cek ada kebocoran atau selangnya retak, pecah, dan ini aman. Selanjutnya kita akan mengecek suspensi pada bagian belakang mobil. Letak suspensi dari ke belakang, letaknya di sini. Kita cek ada kebocoran atau tidak. Kita cek ada kebocoran atau tidak pada suspensi. Selanjutnya kita akan mengecek urusan pada kemudi. Kita cek untuk ada kemudinya. Jika turun begini, yaitu cambernya 0, lurus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bearing roda. Caranya kita bayangkan ke kiri ke kanan, kita cek pada kanan, pada atas bawah. Lalu kita putar. Sudah, kita akan mengecek gas cover pada roda. Caranya kita cek bagian roda sebelah ini, gas covernya tidak ada yang sobek, dipastikan tidak ada yang sobek. Ini pastikan tidak ada yang sobek, dan baut semua lengkap, dan klip-klipnya juga. Selanjutnya kita akan mengecek oli transmisi. Kita cek di situ ya teman-teman, oli transmisinya. Yang untuk baut atas untuk mengisi oli, yang bawah untuk mengganti oli. Oli transmisi diganti setiap 40.000 km sekali. Dan untuk oli kardan berada di belakang. Untuk baut yang berada di bawah itu untuk mengganti oli kardannya, dan yang di belakang bagian atas itu untuk mengisi oli kardannya. Dan oli kardan itu penggantiannya biasanya 30.000 km teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek baut pada sasis dan bodi. Untuk contohnya kita ambil pada baut suspensi, kita cek pada bagian atas murnya dan bagian bawah bautnya, juga serta ada bagian komponen lainnya. Setelah dirasa baut lengkap dan kencang, maka dipastikan aman. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ban rem. Kita unrelease dulu. Ini posisi unrelease. Setelah itu kita tarik, hitung berapa kliknya. 1, 2, 3, 4, yaitu 4 keras teman-teman. Jadi handrem aman. Selanjutnya kita cek kondisi pada ban. Untuk rotasi roda
bagian belakang dipindah ke bagian depan, dan roda depan bagian kanan dipindah ke belakang bagian kiri, dan sebaliknya yang depan sebelah kiri dipindah ke belakang kanan. Selanjutnya kita akan mengecek tekanan pada ban mobil. Pertama kita ngecek pada bagian depan terlebih dahulu. Kita buka tutup pentilnya. Kita pasang cakunya. Kita cek tekanannya. Untuk standar pada roda depan mobil Avanza yaitu 32 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek tekanan ban belakang mobil. Seperti tadi kita copot tutup pentilnya. Apa om? Oh, nggak ada. Amit. Lanjut. Aman saja mau ngapain mereka. Untuk pada bagian belakang tekanannya yaitu 33. Nah, kita akan mengecek cairan freon pada sistem AC. Kita lihat pada bagian ini. Kita lihat pada cermin di situ. Selanjutnya kita akan mengecek pada bagian filter AC. Kita buka laci ini. Kita buka. Apa mus? Kita tunjuk. Kita buka tutupnya. Kita cek filtrasinya. Kita cek kondisinya. Jika kondisinya sudah seperti ini, maka sebaiknya kita ganti dengan yang baru. Untuk estimasi penggantian filter AC yaitu 10.000 km. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek pada kelistrikan yaitu lampu utama dan lampu sein, lampu fog lamp, wiper dan washer depan belakang ya teman-teman. Yo, lampu kota aman, lampu fog lamp hidup aman kiri kanan, lampu kepala dekat aman, back beam lighting kiri aman, kanan aman, hazard aman, high beam. Oke, untuk beam aman, klakson aman. Kita coba untuk washer aman ya teman-teman. Kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang kita cek hot rem aman, kota aman ya teman, yaitu kota dan lampu plat. Lampu rem aman, lampu hazard. Untuk lampu hazard aman, lampu mundur. Oke, lampu mundur aman. Jadi semua lampu pada mobil ini aman ya teman-teman.